Shalom semuanya. Shalom. Shalom Tata, shalom Jambu. Shalom Kak Astri. Halo, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita Kak Astri. Iya, Tata Jambu sudah siap belum untuk ibadah? Sudah dong. Oke, adik-adik di rumah sudah siap belum untuk ibadah? Siap. Yuk duduk yang manis, siapkan hati, siapkan dirinya untuk ibadah. Karena kita mau ibadah ketemu Tuhan Yesus. Iya. Oke? Gak boleh makan. Nggak boleh. Nggak boleh tiduran. Nggak boleh, karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Kayak ibadah di gereja. Iya, Oke? betul. Yuk, semuanya siapkan hatinya ya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, hari ini kita mau menyembah Tuhan masih bersama dengan Kak Krisa, Kak Tasya. Kak Cia. dan Kak Luki. Tahukah adik-adik bahwa adik-adik disayang sama Tuhan Yesus? Sama seperti Kak Krisa dan kakak-kakak yang lainnya disayang sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Kak Krisa mau ajak angkat tanganmu. Kita sama-sama katakan, Yes Lord. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Katakan dari awal, bukan karena harta. Ya Tuhan, bukan karena harta, bukan karena rupa. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan dari awal. Bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena rupa. Katakan Yesus. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang, Yesus sayang padaku, sangat
semuanya buat bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju bilang yes. Yes. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey hey. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey hey. Tapi rohku katakan gunung ini. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Dari Allah. Haleluya. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey hey. Tapi rohku kata Tuhan. Lebih semangat. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey hey. Tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Coba sekarang semuanya bikin gunung. Terus taruh di sebelah kanan. Sudah ya? Bisa ya? Sambil nyanyi kayak gini. Gunung ini dipindahkan. Tunjuk gunungnya. Gunung itu disingkirkan. Sekarang bikin gunungnya tinggi. Diratakan. Haleluya. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Oleh rohku kata Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan
karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sorangan Yesus dahsyat. Yuk sekarang sama-sama taruh tangannya di depan mulut. Sambil gerak ke kanan ke kiri, katakan. Wow, oh, oh. 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 Katakan Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Sama-sama serahkan musuhnya. Serahkan musuh, Selamatkan. selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama lompat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama kalahkan musuhnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Katakan tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasamu, ya
gembira adalah obat. Adik-adik, shalom semuanya. Bersama Kak Vivin nih hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Bersama Yesus pasti dahsyat, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, entar dulu. Kok Kak Vivin kayak cium sesuatu ya? Wangi-wangi gitu. Apaan ya? Kayaknya dari sini nih adik-adik. Ada apaan ya? Wangi loh. Wah, mau tahu nggak? Yuk buka sama-sama. Kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Wah, ada roti, ada ikan kecil-kecil. Wah, rotinya ada berapa biji ini ya? Yuk kita hitung sama-sama adik-adik. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roti. Kalau Kak Vivin lihat roti ini, jadi ingat ceritanya Tuhan Yesus. Mau tahu nggak ceritanya? Nih ceritanya begini. Cerita ini diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Ceritanya begini. Saat Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang datang. Dan Tuhan Yesus melihat mereka nggak punya makanan. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang. Mereka sudah 3 hari mengikuti aku. Dan mereka nggak punya makanan. Kalau mereka aku suruh pulang, mereka pasti pingsan di jalan. Karena mereka banyak yang datang dari jauh. Dan murid-murid menjawab Tuhan Yesus. Lalu bagaimana di tempat yang sunyi seperti ini orang bisa memberi mereka roti sampai kenyang? Terus Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, ada berapa roti yang ada padamu? Kata murid-muridnya, ada 7. Dan ada beberapa ekor ikan kecil. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak itu duduk di tanah. Dan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Dan Tuhan Yesus juga mengambil ikan-ikan kecil itu. Dan Tuhan Yesus mengucap berkat atasnya dan memberikan pada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan juga pada orang banyak itu. Wah, adik-adik, semua orang menjadi kenyang. Mereka makan roti dan ikan-ikan kecil yang dari Tuhan Yesus tadi. Setelah mereka makan sampai kenyang, mereka mengumpulkan sisa-sisanya. Dan sisa-sisanya ada berapa adik? Ada 7 bakul. Wow, keren. Dengan hanya 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil, Tuhan Yesus bisa memberi makan banyak orang. Yang makan waktu itu ada kira-kira 4.000 orang. Setelah mereka semua kenyang, Tuhan Yesus menyuruh mereka semua pulang. Dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik ke atas perahu dan mereka pergi ke daerah Dalmanuta. Begitu ceritanya adik-adik. Dahsyat nggak? Luar biasa nggak? Kak Vivin aja terheran-heran. Gimana caranya cuma 7 roti begini bisa kasih makan 4.000 orang? Wah, benar-benar dahsyat.
kuasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja adik-adik. Mujizat Tuhan sampai hari ini masih terus terjadi. Yo, sekarang Kak Vivin mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang butuh mujizatnya Tuhan Yesus? Bisa mujizat kesembuhan, kecerdasan, kepandaian, atau mujizat yang lainnya. Adik-adik mau itu? Yuk sama-sama ya. Kak Vivin mau aja adik-adik berdoa untuk minta mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Sekarang adik-adik tutup matanya, angkat kedua tangannya, dan ikuti Kak Vivin berdoa ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, sungguh dahsyat luar biasa Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih terus terjadi sampai hari ini. Saat ini Tuhan, aku minta mujizat Tuhan terjadi buat hidupku. Aku sehat, aku kuat, aku pintar Tuhan. Orang tuaku juga diberkati Tuhan Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima semua berkat mujizat dari Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Sudah siap kan? Yuk kita baca sama-sama kalau begitu. Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Wow, keren ya. Keren banget Tuhan ya. Oke, kita mulai lagi. Mazmurnya hilang. Mazmur berapa tadi ya? Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Wow, luar biasa. Ya, hilang lagi. Tapi bisa lah. Ya kan? Bisa. Ayo mulai lagi. Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Hilang semua. Gampang. Kita sudah terbiasa. Iya gak? Ayo kita mulai lagi. Yang bisa semuanya. 1, 2, 3. Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Bisa kan? Nah, teman-teman yang sudah bisa, ayo minta syuting sama papa dan mama. Kemudian setelah itu di-upload di IG masing-masing ya. Kemudian di-tag ke BKR Modern Land. Oke. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Bye-bye. Yuk, Tata Jambul, sekarang kita mau berdoa syafaat bersama dengan teman-teman. Adik-adik di rumah, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa syafaat bareng teman-teman yang Siap. ada. Ayo! Damailah Indonesiaku. Tuhan, aku berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dibebaskan dari virus corona. Bangsa Indonesia diluputkan dari krisis ekonomi global. Kiranya pemulihan ekonomi terjadi buat bangsa Indonesia. Tuhan, aku juga berdoa untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, Maranatha. Tuhan, aku juga berdoa, pakailah kami semua untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitlah generasi Yeremia yang cinta mati-matian dengan Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan, aku juga berdoa untuk alat yang Kau pakai sebagai messenger of the third Pentecost. We pray GBI, we pray COG, we pray ORU, dan we pray WEA. Tuhan, pakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan, aku juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Opa Niko, Oma Hermin, Daddy Peter, dan Bunda Priscilla. Tuhan berkati mereka, Tuhan melindungi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, amin. Sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita angkat tangan semua yuk. Kita akan terima berkat Tuhan. Biar berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, memberkati setiap adik-adik, sehingga adik-adik menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan menyertai dari hari ini, sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke, Tata, Jambul, sekarang kita udah ada di akhir ibadah kita nih. Iya. Nah, sebelum berpisah, Kak Asri ingetin buat adik-adik di rumah, buat Tata, buat Jambul juga, Iya, jangan lupa baca Alkitabnya setiap hari. Oke? Pasti dong. Iya, Kak. Ya? Nah, oke kalau begitu Kak Astri, Jambul. Tata. pamit. Pamit. Sampai ketemu minggu depan. God bless God you. bless you. Bye-bye. Bye-bye.